Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Kadari Vivi Kinanda dengan NIM 20101106 akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Konsep Dasar Perencanaan. Konsep Dasar Perencanaan. Pokok bahasan hari ini saya akan membahas pengertian perencanaan atau planning, tujuan dan manfaat perencanaan, ruang lingkup perencanaan, proses perencanaan, sasaran organisasi, jenis perencanaan dalam organisasi, pendekatan dalam perencanaan, langkah proses MBO, kemudian kelebihan dan kekurangan MBO. Fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Pengertian perencanaan. Dalam manajemen, fungsi perencanaan sangatlah jelas, yaitu sebagai penentu langkah berikutnya. Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan, atau suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran individu, sasaran operasional, sasaran taktis, dan sasaran strategi. Lalu ada tujuan dan manfaat perencanaan. Yang pertama, untuk standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Kemudian, ruang lingkup perencanaan. Ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial, dan tingkatan teknis perencanaan. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dan masing-masing dimensi. Proses perencanaan. Perencanaan adalah bagian paling awal dalam suatu proses kegiatan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya perencanaan yang baik, maka akan tercapai tujuan dari suatu kegiatan tersebut. Berikut ini aktivitas perencanaan yang dimaksud adalah 1. Perakiraan, 2. Penetapan tujuan, 3. Pemrograman, 4. Penjadwalan, 5. Penganggaran, 6. Pengembangan prosedur, dan 7. Penetapan dan interpretasi kebijakan. Sasaran organisasi. Ada sasaran individu, membantu individu menganalisis dalam hal kemampuan individu tersebut agar lebih mampu mencocokkan banyak kebutuhan individu untuk sarana pertumbuhan dan pengembangan karir. Sasaran operasional. Hasil spesifik yang ditetapkan dengan tepat dan mudah diukur. Sasaran taktis. Cara meraih sasaran strategis yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan karyawan. Sasaran strategis. Sasaran strategis sering disebut dengan sasaran resmi atau official goals karena merupakan pernyataan apa yang ingin diraih organisasi. Jenis-jenis perencanaan dalam organisasi. Yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, perencanaan taktis, ketiga, perencanaan teknis, dan perencanaan individu. Pendekatan dalam pembuatan perencanaan. Yang tradisional, dalam pendekatan tradisional, pembuatan perencanaan didominasi oleh eksekutif puncak atau top management. Lalu yang modern, top management memberikan kebebasan kepada manajer menengah dan manajer-manajer tingkat bawah untuk menetapkan sasaran dan tujuan. Dalam pembuatan perencanaan pendekatan learning organization mengikuti 6 aturan pembelajaran. Yang pertama, berawal dari misi yang kuat. 2. Menetapkan stretch goal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran. Yang keempat, merancang peran baru bagi staf perencanaan. 5. Perencanaan dimulai dan berakhir di manajemen puncak atau top management.
Manajemen berdasarkan sasaran. Manajemen berdasarkan sasaran atau MBO adalah suatu program yang mencakup tujuan-tujuan yang khas yang ditentukan secara partisipatif untuk suatu kurun waktu yang eksplisit dengan umpan balik mengenai kemajuan-kemajuan tujuan. Langkah proses MBO. Langkah pertama, penetapan sasaran, sasaran strategis organisasi, sasaran departemen, sasaran individual. Langkah 2, membangun rencana tindakan. Langkah ketiga, menilai kemajuan dan melakukan tindakan korektif. Langkah 4, penilaian kinerja keseluruhan. Lanjut dengan sasaran kinerja dalam MBO. Yang pertama, sasaran pengembangan, 2, sasaran pengembangan individu, 3, sasaran pemeliharaan. Terakhir, kelebihan dan kekurangan MBO. Kelebihan, MBO memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. MBO memaksa para manajer untuk memikirkan perencanaan untuk mencapai hasil-hasil dan bukan semata-mata merencanakan sejumlah aktivitas dan pekerjaan. MBO juga bisa memaksakan manajer untuk memperjelas berbagai peran dan struktur organisasi. MBO menuntut setiap posisi diisi oleh orang yang tepat dan sesuai dengan posisi tersebut. Sasaran pada tingkat level terendah terikat dengan dan memudahkan pencapaian sasaran pada level manajemen puncak. Kekurangan MBO, apabila terjadi perubahan terus-menerus, menyulitkan penerapan MBO. MBO tidak bisa berhasil apabila tidak mampu memberikan garis-garis pedoman yang perlu. Tujuan yang kurang jelas akan berakibat pada manajer tidak mampu menyesuaikan diri dengan MBO. MBO juga ditemui kesulitan dalam menetapkan tujuan-tujuan. Dan terakhir, bagi organisasi yang menggunakan MBO, penetapan tujuan biasanya dilakukan untuk jangka pendek yang kurang dari setahun. Sekian materi presentasi saya sampaikan ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.